Semua buku yang saya tulis kecuali biografi yang diperuntuk, saya kan ghostwriter juga, jadi penulis untuk orang lain. Jadi itu adalah saya publishing, saya tulis sendiri, saya edit sendiri, saya revisi sendiri, saya proofread sendiri. Makanya nanti kalau teman-teman baca buku MMTRL, apalagi yang sudah ditulis dalam jangka waktu yang lama seperti di 2019, saya mulai menulis aktif di 2018 akhir. Di 2020, 2022 itu seringkali ketemu tifonya masih banyak, salah ketik dan lain sebagainya. Karena itu tadi saya lakukan semuanya sendiri. Jadi dari sampai menjualnya, marketingnya juga itu kalau pembelinya dulu itu juga saya lakukan secara mandiri. Ya benar. Jadi sekali lagi jawabannya itu adalah self publishing, betul. Dan kalau di luar negeri itu ya itu Superman sih. Jadi melakukan segala sesuatunya sendirian disebut Superman. Kalau teman-temannya kayak super team tuh. Nah kalau sendirian Superman katanya kayak gitu. Gitu maksudnya. Terus yang kedua tadi tentang naik gunung, tips awal bagi pemula. Terus apakah novel ini yang dengan buat itu menghabiskan berapa waktu? Oke. Tadi pertanyaan yang kedua adalah apakah dengan menulis 3 buku ini rasa kehilangannya sembuh gitu ya? Ya betul sekali. Jadi sebenarnya kalau benar-benar setelah menulis buku itu jadi lupa itu enggak, tidak. Cuman kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu yang sulit itu jauh lebih baik. Jadi ini juga mungkin saya sampaikan ya. Saya punya beberapa orang yang belajar di kelas menulis saya itu yang motivasi belajarnya untuk berdamai dengan masa lalu. Ini saya berangkat dari pengalaman saya sendiri, Mbak Yusti. Jadi mereka ada dua yang belajar di saya itu dari Kairo. Jadi mereka kuliah di Al-Azhar Kairo, cuma kan orang Indonesia kuliah di Kairo. Mereka ingin menulis kisahnya dan motivasi keduanya itu sama, untuk berdamai dengan masa lalu. Dan saya pikir itu jawabannya sama. Tidak bisa dilupakan masa lalunya. Masa lalu akan terus ikut kita. Cuman kemampuan kita untuk berdamai, melihat masa lalu dengan rasa yang lebih optimis, itu bisa dengan menulis. Saya yakin sekali itu. Karena itu sudah dibuktikan. Bahkan ada salah satu cerita agak lucunya nih. Saya punya salah satu pelajar di kelas menulis saya itu datang dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Dia menulis karena istrinya, orang Semarang kalau saya nggak salah, itu meninggal dunia karena sakit. Nah jadi dia ingin melupakan mengabadikan perjalanan kisah cintanya dengan sang istri ini dengan menulis buku. Setelah pertemuan pertama secara online, saya sampaikan ini yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Itu menulisnya hanya sekitar 1 minggu. Setelah itu nggak bisa dihubungi. Saya hubungi lagi sekitar 2 bulan setelahnya. Itu dia bilang begini alasannya, kayaknya nulisnya dihentikan dulu karena saya sudah dapat gantinya. Jadi menulis untuk istrinya yang kehilangan 2 bulan yang lalu terpaksa dihentikan karena dia sudah dapat calon istri yang baru. Jadi saya tidak bisa berkata-kata lagi. Ya sudah, berarti proses menulisnya sampai di sana mungkin. Berarti dia pintar meletakkan masa lalu pada tempatnya. Itu juga bisa. Ya itu kira-kira. Jadi jawabannya mungkin saya perjelas bahwa dengan menulis ini saya yakin sekali siapapun itu bisa menulis. Jika untuk melupakan masa lalunya itu nggak bisa. Cuman kalau dia ingin melihat masa lalunya dengan cara yang lebih baik, dengan kemampuan bersyukur yang lebih besar, menulis adalah salah satu jalan yang paling bagus untuk itu. Masya Allah. Terus lagi ini tadi ada pertanyaan kayaknya tadi berapa lama tuh menghabiskan 3 buku ini, berapa lama? Oke, saya pikir menulis buku MMTRL itu saya butuh sekitar 2,5 bulan. 3 buku itu? Enggak, MMTRL aja. 2 bulan sampai 2,5 bulan. 500 2 bulan ya? Iya. Ada satu buku saya lagi, judulnya Dewi Gunung. Ini bercerita tentang kehadiran sosok perempuan dalam pendakian gunung dunia. Itu dari Indonesia sampai dengan dunia. Itu 600 halaman. Itu ya 3 bulan. 3 bulan. Tapi intinya itu juga ditanyain sama mbaknya tadi, yang baju merah, Mbak siapa? Anissa. Mbak Anissa. Itu bagaimana tips dan trik menulis kadang-kadang benar bosan, ada writer block istilah. Jadi kita nggak punya ide kita hilang, stuck kita di situ nggak mau tulis ngapain. Tapi salah satu tips yang sering kali saya sampaikan itu adalah disiplin. Tidak ada obat menulis yang paling baik itu selain disiplin. Jadi biasakan diri kita untuk menulis setiap hari. Walaupun 500 kata, 200 kata, 100 kata nggak ada masalah, tapi intinya tulis setiap hari. Nantinya bukan writer block yang akan menentukan kemampuan kita menulis, tapi kedisiplinan kita yang akan membuat kita berhasil mencapai garis finish di tulisan kita. Saya pikir disiplin kuncinya, Mbak Adis.
Berarti yang menciptakan waktu untuk menulis bukan nunggu waktu untuk nulis. Betul. Oke. Kalau betul. seperti saya kan nunggu ilham, padahal ilham jedolan yang kira mulai-mulai mas. Jadi nggak nulis-nulis gitu ya. Jadi artinya menciptakan waktu untuk menulis, bukan nunggu waktu untuk menulis. Oke. Ada pertanyaan lagi yang sebelah sini. Oke, Mbak Romi. Ada mic-nya nggak? Oh ini dia. Pertanyaannya sudah terjawab. Satu lagi apa tadi Mbak Anissa? Oke. Oh benar. Saya sudah berkeluarga, sudah punya anak 3. Yang pertama tadi Islam Medina tadi yang meninggal itu. Dan meninggalnya cukup tragis sebenarnya Mbak. Ia Islam Medina itu jatuh ke kolam di belakang rumah neneknya tanpa sepengetahuan. Yang melihat neneknya itu, yang melihat ia sudah tiada itu neneknya sudah mengapung. Jadi pada saat itu saya sedang di Jogja, bisnisnya sedang bangkrut pada saat itu. Saya sedang di Jogja, istri saya sedang menyusui adiknya. Dan bayangkan itu, paginya itu Islam Medina itu masih saya mandikan, saya kasih parfum, saya sisir rambutnya, saya cium, saya berangkat ke Jogja paginya. Siangnya sekitar jam 9 atau jam berapa, saya ditelepon oleh budenya mengatakan suruh pulang, dan saya ketemu anak itu sudah nggak bernyawa lagi. Ya, bayangkan berasa terpukulnya ini. Nah, untuk sembuh dari seperti itulah saya melakukan banyak hal dulu. Saya naik gunung sendirian, saya apa segala macam lah, sampailah saya pikir salah satu titik temu yang paling menarik itu dari menulis buku khusus untuk novelnya Islam Medina itu. Dan istri, alhamdulillah saya suka naik gunung itu sejak masih bujangan kayaknya Mbak Nisa. Jadi istri saya sudah sangat paham sekali. Saya naik gunung itu bukan sesuatu yang saya hobi ya, saya butuh naik gunung. Dan seringkali saya naik gunung itu sendiri. Ya Merbabu, Merapi, Andong, Selamat dan lain sebagainya, Sumbing, itu seringkali sendirian. Ya itu kebutuhan. Bukan apa ya, bukan saya naik gunung supaya bisa gini. Enggak juga, itu kebutuhan. Ada sesuatu yang kurang ketika saya lama tidak naik gunung. Dan itu saya harus penuhi dengan ya main di alam, naik gunung, dan terutama harus sendirian biasanya. Ya, istri alhamdulillah sudah sangat paham. Yang tadi 8 hari itu juga izinnya agak lama itu Mbak Nisa. Saya minta izin dulu, nanti ada project kita nulis buku sekitar 8 hari gitu. Saya sampaikan sama istri, alhamdulillah ya direstui. Sampai sekarang ya kadang-kadang istri malah sering ikut naik gunung sekarang. Oh ya, saya aslinya, mungkin saya perkenalkan sedikit. Saya aslinya bukan orang Jawa. Maksudnya bukan asli Jawa, mungkin logat saya. Saya asli dari Sumatera. Saya asli dari Bengkulu. Terus saya menikah dengan istri saya, itu yang duduk paling depan pakai jilbab warna putih. Itu asli Muntilan, Magelang. Nah, sebelumnya kita tinggal di Kalimantan Timur. Terus ada usaha gitu, usahanya bangkrut. Kita pulang ke Magelang, seminggu saya ditinggal di Muntilan, itu anak saya meninggal gitu. Ya, itu berbagai perjalanan gitu. Berkunjung meminta bagaimana proses anak itu meninggalnya, itu nggak kuat. Tapi sekarang itu berjalan sudah dengan bahagia. Karena saya yakin ya itu tadi, dengan menulis mungkin saya bisa memiliki kesempatan untuk menggali yang selama ini belum terbayangkan di benak saya. Belum terbayangkan, mungkin belum terpikirkan beberapa hal yang mungkin itu adalah sesuatu yang baik, hanya saja saya belum melihatnya dari sudut pandang yang lebih menarik mungkin. Saya pikir itu kira-kira untuk sekilas tentang keluarga.